Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali dalam renungan pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai 20 yang sudah kita baca bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam minggu ini renungan Sabda Bina Umat senantiasa mengajak dan mengajarkan setiap kita untuk menjadi pemimpin yang baik, setidaknya bagi diri kita sendiri. Mulai dari menjadi pemimpin yang berintegritas, rela berkorban, bertanggung jawab, bertindak sesuai etika. Dan pada malam hari ini kita belajar dari sosok Musa yang digambarkan sebagai sosok yang tegas namun juga rendah hati. Sebagian besar kita mungkin memiliki sikap tegas, namun kita juga tidak kemudian memiliki sikap rendah hati. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, sudahkah dalam mempraktikkan kehidupan kita hari lepas hari kita menjadi seperti Musa, sosok yang tegas namun rendah hati, seperti yang digambarkan dalam bacaan kita? Mari bersama kita merenungkan dan mempelajari bagaimana untuk menjadi sosok pribadi yang tegas namun juga rendah hati. Musa dalam bacaan kita pada malam hari ini diceritakan menegur kedua anak Harun, yaitu Eleazar dan Itamar, karena mereka tidak melakukan apa yang menjadi perintah dari Musa, yaitu memakan kurban penghapus dosa. Kita bisa baca itu di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Hal ini hendak menunjukkan betapa Musa menjadi sosok yang tegas, meskipun kedua orang tersebut adalah anak dari Harun, namun Musa tetap dengan tegas dan bertanggung jawab melakukan tugasnya sebagai orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Musa sebagai sosok pemimpin, tetapi juga adalah saudara dari Harun, tidak kemudian menjadi segan menegur kedua anak Harun tersebut. Dengan demikian, Musa mengajarkan setiap kita untuk senantiasa hidup tegas dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita kepada siapapun yang lalai dalam melakukan tugas mereka. Namun, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita tidak hanya belajar dari sosok Musa yang tegas tadi. Di ayatnya yang terakhir 19 sampai ayat yang ke-20, di situ juga digambarkan tentang kerendahhatian dari sosok Musa, yaitu bagaimana ketika Harun menyampaikan gagasannya bahwa memang benar anak-anaknya telah lalai dalam menjalankan perintah yang diberikan oleh Musa kepada mereka. Musa pun kemudian menunjukkan kerendahan hatiannya lewat memaafkan apa yang dilakukan oleh kedua anak dari Harun. Hal ini menunjukkan kepada setiap kita tentang bagaimana pengampunan juga kiranya hadir bagi setiap kita. Ketika kita menemui mungkin bawahan kita, mungkin saudara kita, mungkin anak kita, atau mungkin pasangan kita lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kita harus tegas untuk menegur mereka. Tetapi di satu sisi yang sama, kita juga harus memiliki kerendahan hatian untuk senantiasa memaafkan kelalaian dari orang-orang di sekitar kita. Allah yang adalah pemurah dan pemaaf hendak mengajarkan kita melalui teladan yang diberikan oleh Musa untuk senantiasa menjadi sosok yang rendah hati dan mau memaafkan orang lain. Menjadi sosok yang tegas namun tetap rendah hati menjadi sebuah sikap yang kiranya dimiliki oleh setiap kita sebagai orang Kristen. Kita tidak melulu menjadi sosok yang tegas dan cenderung arogan, bahkan otoriter. Tapi sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk menjadi sosok yang tegas namun tetap rendah hati. Gambaran Musa yang tegas serta rendah hati kiranya membawa kita menjadi pribadi yang senantiasa mau mendengarkan, mau memaafkan orang lain ketika kemudian orang lain berbuat salah kepada kita. Sebagai contoh misalnya dalam kehidupan berumah tangga, ketika suami atau istri kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita perlu dengan tegas menegur mereka. Namun ketika mereka bersedia, di saat yang sama ketika kita tegur, mereka bersedia untuk mengakui akan kesalahan mereka, maka disitulah kita memerlukan kerendahan hati
untuk sedia memaafkan mereka ketika mereka mau mengakui akan kesalahan mereka, seperti yang dilakukan Harun kepada Musa. Begitu juga seringkali relasi yang rusak antara orang tua dengan anak karena tidak adanya kerendah hatian. Sebagai orang tua mungkin kecenderungan untuk bersikap tegas saja membawa anak-anak kita untuk malu mengakui kesalahan mereka. Mereka senantiasa menganggap bahwa orang tua mereka tidak mau mendengarkan, sehingga terbentuk sebuah komunitas keluarga yang tidak sehat. Dan malam hari ini setiap kita mau diajarkan untuk menjadi sosok pemimpin, setidaknya bagi diri kita sendiri atau komunitas terkecil kita, yaitu keluarga, untuk menjadi sosok yang tegas namun juga rendah hati. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk senantiasa hidup dalam kerendah hatian, namun juga tegas dalam menegur, dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada. Tuhan memampukan setiap kita. Amin.